intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada HP milik salah satu subscriber ya. Jadi beliau membawa HP ini sudah bongkaran dan nyoba bongkar sendiri. Ternyata dalemannya itu seperti ini ya, teman-teman. Iya. Wah, ini sih parah ini. Ini teknisinya ini tingkat dewa ini. Sampai semua dibikin jalur ya, dibikin jemperan. Tapi tidak sesuai pada tempatnya ya. Karena apa? Ya jelas metode seperti ini sangat berbahaya buat mesin. Iya. Kasihan banget ini yang punya HP ini. Jadi kondisi kok seperti ini ya. Saya pun sempat kaget ya waktu buka ini. Wah, banyak betul jemuran dibikin ini. Ya. Ya. Jadi ini jalur baterai ya. Artinya dibikin jemperan tuh karena ya mungkin tidak ada alatnya. Ini Asus Zenfone Max Pro M2 ya. Wow, ini sih gila ya. Kayak di zaman perang saja alat nggak ada, jadi dibikin kreatif ya. Tapi ya bukan begini ya. Ini sih bukan kreatif. Ini malah tambah nanti bikin konslet. Jadi jalur baterai itu seharusnya jangan dijemper seperti ini. Ini artinya membypass baterai langsung ke bagian mainboard ya, atau motherboardnya. Oke, kita akan coba lepaskan saja mesin ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Kemungkinan besar teknisi sebelumnya itu nggak punya konektor di mainboardnya ya, karena memang sangat susah untuk konektornya. Tapi setidaknya kan bisa dicarikan dulu ya. Oke, kita akan coba cek dulu. Jadi HP ini itu sudah tidak mau nyala, tapi bilangnya dicas mau. Nah, ini dicas mau. Cuman dia sudah tidak bisa mampu untuk dinyalakan. Karena apa ya? Karena jalur baterainya langsung tertuju di papan boardnya. Jadi jalur negatif, positif, DSI line, ID pad semua dijemper ke bagian mesin. Ya artinya sudah nggak bisa dinyalakan ya, nggak mampu. Mungkin awal-awal mampu, hingga akhirnya dia sudah tidak mampu. Karena seyogyanya tidak digunakan ya metode seperti ini. Tentunya akan beresiko dan akan bikin konslet di komponen yang lain. Nah, sebetulnya di bagian mana yang disolder banyak kabel itu, kita akan coba lihat lebih dekat ya. Jadi ini antara jalur konektor yang ada di
papan PCB-nya sama di baterai itu semua dicopot, digundulkan, lalu di bypass. Oke lah, ini saya akan rontokkan aja. Jadi setidaknya jangan lakukan seperti ini ya teman-teman. Walaupun bisa, usahakan cari penggantinya, copotan atau beli konektor yang baru. Ya walaupun memang mungkin jarang atau bagaimana, tapi ya jangan lakukan seperti ini ya, di jumper saja. Ya memang bisa seperti ini, tapi tidak akan bertahan lama ya. Nah ini saya sudah lepas semua untuk bagian beberapa titik yang ada di PCB-nya. Wah, ini sih apa ya? Bisa lebih parah ya rusaknya kalau dibiarkan. Saya nggak tahu pasti ya, pemilik HP ini tuh bekas nyerpisnya di mana atau historinya bagaimana. Yang jelas ini, metode ini jangan dilakukan. Jika teman-teman dapati kasus ternyata konektor motherboard atau mainboard atau PCB-nya itu nggak ada spare partnya, ya jangan lakukan seperti ini ya. Setidaknya ya cari copotan, kanibalan. Kecuali memang hanya untuk eksperimen. Tapi kalau ini bukan HP eksperimen ya. Ini HP konsumen. Kok dilakukan seperti itu? Oke, ini saya buka untuk di bagian mesinnya dulu ya. Jadi Asus Zenfone Pro Max M2 ya. Oke. Nah ini serabut untuk di bagian baterainya. Ya ini saya coba rapiin ya. Rapiin kaki-kaki yang sebelumnya di bypass. Oke, jadi saya nggak tahu pasti ya, apa memang ini spare partnya nggak ada atau bagaimana ya. Namun yang jelas metode ini seolah-olah itu nggak ada spare partnya, baru dilakukan jumper seperti ini. Ya ini saya akan bersihkan dengan solder wick ya. Jadi ya biar kaki yang sudah di jumper tadi itu bisa rata, sehingga kalau ada spare partnya bisa dipasang kembali. Untuk meratakan timah atau solderan itu gunakan solder wick ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bersihkan dan kita lihat ya. Nah ini penampakannya. Jadi ini penampakan kaki yang ada di PCB-nya. Ini adalah kaki-kaki konektor baterai yang tertempel di mesin. Seharusnya ini dipasang konektor, tetapi entah kenapa, karena apa, langsung di jumper menuju ke baterai. Ini kan ada jalur positif, ada jalur negatif. Yang tengah-tengah ini BSI ya, ID bed sama BSI line, atau bisa disebut data juga. Jadi ya tentunya nggak masalah di jumper seperti ini, tapi itu akan beresiko ya. Ya kan lebih bagus kita berusaha dulu cari apakah ada spare part atau enggak. Jadi kan kasihan pemilik ya, pemilik HP kalau dilakukan seperti ini, kecuali dengan persetujuan pemilik HP-nya. Mudah-mudahan ya ini menjadi perhatian buat teman-teman ya.
Kita tahu konsep jumper seperti apa, tapi jangan lakukan semuanya seperti ini. Karena imbasnya itu nanti bisa short, karena ini kan berhubungan dengan baterai ya, bisa konslet. Dan ini saya coba, ternyata ada ya teman-teman di marketplace. Ini dia. Jadi konektor baterai untuk Asus Zenfone Pro Max. Mana ya, banyak kok dan murah. Nah ini. Jadi seharusnya ini yang dipasang ke PCB atau papan ini. Kalau udah dipasang, baru baterainya ganti yang baru ya. Ya itu solusinya yang paling bagus. Dan itu sesuai prosedur ya. Tapi kalau jumperan kayak tadi, banyak kabel jumper, memang bisa mungkin nggak waktu lama nanti nggak bisa nyala ya. Artinya bisa dicas tapi nggak mampu nyala. Nah ini baterainya, kita bisa lihat baterainya digundulkan lalu di jumper sesuai dengan posisi ke PCB, ke konektor PCB. Jadi sengaja dirontokkan ya, ini untuk soketnya juga kan, jadi ngerusak dua kali ya. Aturan yang rusak mungkin konektor di mesin, karena mau di jumper ya sekalian soket di baterai digundulkan. Jadi solusi yang terbaik itu ya ganti konektornya ya. Dan ini tentunya sudah korban baterai, dan ya saya akan carikan, mudah-mudahan bisa kelar ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa memberikan informasi. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.